Pak Cebene, ide video ini adalah adanya reduksi penurunan nilai kemunduran dalam pemahaman akan apa itu gereja. Ada beberapa alasan dalam situasi saat ini. Oke, menyebut bahwa pemahaman akan gereja yang semakin mundur, pemahaman yang semakin mundur itu terjadi seiring berjalannya waktu, itu adalah sebuah hipotesa. Hipotesa bisa terbukti benar, bisa terbukti salah. Tetapi dalam video ini saya mau katakan sudah terbukti benar bahwa konsep kita tentang gereja itu sepertinya semakin menurun oleh berbagai alasan. Nah, itu yang saya mau katakan. Yang pertama, hilangnya, saya menemukan ini dari beberapa catatan ya, dan tidak saya sertakan secara langsung di sini, tetapi idenya saya hendak abstraksi. Kehilangan fokus dan misi dialami oleh gereja. Mau apa dengan hidup menggereja? Saya menjadi Kristen. Saya tinggal dengan komunitasku. Saya pergi ke gereja, mendengarkan pastorku, pendetaku. Mau apa dengan ini? Apa misi sebenarnya? Misi saya sebagai seorang Kristen atau saya sebagai pemuka komunitas gitu ya. Karena dalam kenyataannya hidup menggereja itu dalam komunitas. Lengkap dengan nama yang bermacam-macam sekarang ini kan. Dibuat-buat sendiri, harus diakui itu, dibuat sendiri. Mungkin dia mengutip beberapa ayat atau teks tertentu untuk mendasari ini nama gereja ini. Oke, penamaan ini bisa juga menjadi persoalan lain, karena seolah-olah kita mendirikan gereja yang lain. Semakin banyak gereja, baik sebagai bangunan juga sebagai komunitas, yang bisa saja semakin mengaburkan misi dan fokus. Nama gereja itu sendiri pun bisa menggambarkan misi yang lain dan fokus yang lain. Menjadi parsial, menjadi tidak menyeluruh, menjadi cherry picking, ya. Seperti memilih buah cherry yang masak dulu, yang manis, yang asamnya jangan. Sehingga gereja yang diteruskan, yang diperkenalkan kepada kita adalah gereja yang berbeda dari apa yang hendak dimaksudkan dari awal dalam perjalanan panjang sejarah gereja. Adanya pemahaman yang memang tidak cukup di tengah umat, juga terutama ini persoalan di tengah mereka yang menjadi pemuka komunitas itu. Pemahaman yang tidak cukup, literasi yang sangat terbatas tentang kitab suci dan teologi. Dalam kitab suci ada teologinya, tetapi kitab suci sebagai sebuah teks tidak dikenal dengan baik. Karena itu tadi, pendidikan, bacaan-bacaan referensi yang kurang. Proses belajarnya nggak berkelanjutan. Karena tema yang dibahas tadi itu sangat parsial. Cherry picking, sehingga hanya berbicara tentang itu. Dia tidak holistik pemahaman tentang gereja. Apalagi dengan keinginannya memisahkan diri, membuat komunitas baru. Dan ini menjadi persoalan. Dengan menyebut diri Kristen, tetapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh menjadi Kristen. Kita tidak bicara soal, kan yang penting Kristus, kita mengakui Kristus dan kita selamat. Keselamatan itu urusan Allah. Dari pihak kita, kita membuat diri kita layak untuk diselamatkan. Meskipun usaha-usaha kita itu bukan menjadi alasan bagi Allah untuk menyelamatkan kita. Karena rahmatnya, gitu ya. Karena rahmatnya kita selamat. Tetapi poin kita adalah bahwa kita perlu membekali diri kita lebih baik supaya jangan ada penurunan literasi yang begitu drastis sehingga memang kita tidak punya bekal cukup untuk berbicara tentang gereja, untuk mengetahui apa fokus dan misi gereja sejak Kristus mendirikan komunitas itu. Harus diakui perubahan perkembangan generasional secara generasi dari keturunan yang satu ke keturunan yang lain. Kultur yang berbeda itu juga memengaruhi. Kita nggak usah berbicara antara Eropa dan Asia atau bahkan sesama Asia. Indonesia sendiri pun kultur menggerejanya itu berbeda. Saya baru beberapa kali katakan
Di kampung saya sangat jarang berbicara soal toleransi. Bukan kami tak toleran, tetapi tak mendesak bicara soal toleransi. Sebab di sana adalah atau Protestan atau Katolik. Beberapa orang itu Muslim dan tidak ada acara-acara yang menuntut orang Kristen harus menjadikan tema toleransi sebagai tema utamanya, entah dalam Paskah, entah dalam Natal, entah dalam pertemuan-pertemuan setempat. Kalaupun ada itu karena memang mengikuti tema nasional. Sementara di Jawa bisa dimengerti, ada pastor orang tuanya keduanya Muslim. Jadi beda konteks ini, beda juga akhirnya ladang pembicaraan kita tentang kekristenan. Nah, kita secara nasional bicara soal toleransi, hidup berdampingan dengan baik. Kalau dibandingkan ke Italia, Italia pun jarang berbicara soal toleransi sesama mereka. Mereka mencari pendalaman bagaimana menghadapi sekularisasi, yang merupakan menjadi persoalan lain juga, di mana terjadinya reduksi pemahaman akan gereja itu. Ada sekularisasi yang kita nggak bisa membuat sebenarnya persoalan-persoalan ini secara rigid, membuat pembedaan ini berdasarkan regional. Maksudnya begini, berdasarkan regio, wilayah. Oh, kalau di Eropa itu masalahnya adalah sekularisasi, kalau di Asia itu masalahnya adalah kultur. Itu bisa dikelompokkan demikian. Tetapi persoalan ini bisa juga terjadi lintas batas-batas yang kita tahu. Misalnya sekularisasi itu terjadi juga di Indonesia. Itu terjadi juga di Indonesia. Nah, campuran persoalan ini terjadi di beberapa tempat di wilayah-wilayah tertentu dengan karakternya masing-masing. Tetapi yang terutama adalah persoalan dalam budaya, generasi yang berubah, sekularisasi itu mengubah pemahaman kita tentang gereja juga. Dan yang ini menarik juga, social pressure dikatakan. Ini satu kata kunci. Tekanan sosial. Bahwa misalnya, kalau saya sekarang bicara, oh Katolik, akan muncul komentar, kenapa sempitnya cara berpikirmu? Mengapa hanya bicara soal Katolik? Kita kan ini semua sesama manusia. Ini juga menjadi isu serius. Lagi-lagi, social pressure. Bahwa secara umum orang pelan-pelan menjadi indiferentis, tidak melihat apa yang ada dalam sejarah dan dengan gampang berkata semua saja sama saja, sudahlah. Tidak usah sampai lagi mengurus ke sana karena kita takut pada tekanan-tekanan pressure, social pressure tadi ya. Social pressure ini bisa secara emosional, secara psikologis, tapi juga secara fisik ya, dengan perang-perang, dengan tekanan terhadap hak kemanusiaan, human rights, dan moralitas yang berubah, macam-macam aspeknya. Nah, pada akhirnya kita harus bicara bahwa perlu pembaruan, penemuan kembali, rediscovery. Dikatakan, menemukan kembali apa fokus dan misi gereja. Siapa itu gereja? Gitu ya. Kita yang berjalan bersama ingin menemukan kebenaran sejati itu dengan melihat Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk sampai kepada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus ini. Kita melihat Sang Putra ini sebagai jalan, sebagai kebenaran, sebagai hidup, dan mengakui kehadiran Kristus ini sebagai kepala gereja. Dan gereja ini adalah komunitas untuk berjalan bersama sementara kita ada di dunia ini. Oke. Pemahaman tentang gereja ini tentu harus diperkaya lagi supaya kita menemukan misi dan fokus itu. Tetapi persoalan-persoalan tadi kita temukan sebagai beberapa penyebab dari reduksi, membawa ke belakang, membawa mundur, mengurangi makna dari gereja yang sejati itu. Itu tadi beberapa alasan yang bisa kita lihat. Sekali lagi itu hipotesa, tetapi sangat besar kemungkinan itu adalah juga fakta.
Facce bene.